Dulu anak kecil ditanya cita-citanya pengen jadi apa? Pasti mereka pengen jadi dokter, pilot, masinis segala macam ya. Tapi kalau sekarang pengen jadi YouTuber. Nah, ini dia nanti gue bakal kulik ini bagaimana cara mendapat subscriber dengan cepat ya. Karena memang perkembangannya kalau gue lihat grafiknya cepet, bro. Iya, makanya gue juga heran gitu. Mereka itu kayak yang pertama awalnya itu kayak semacam kata-kata mutiara gitu. Wih, kamu. Jadul banget bos ya. Bener. Itu pesan salah satu dari Bang Evin. Bang Evin, gue mention ya. Bismillah, Masya Allah. Saya hari ini ketemu teman gue lagi, teman yang waktu itu pernah kesini lagi. Ada Falata Toung. Halo, Bino. Halo bro, ya ketemu lagi bro ya. Ketemu lagi, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Siang panas, siang bolong ya. Yang luar biasa. Masya Allah, luar Masya Allah. biasa kali ini panasnya, panas sekali ya. Betul sekali. Dan kalau cuaca akhir-akhir ini kalau malam Hujan ya. Ini yang bikin kadang kondisi tubuh kita kalau emang benar-benar nggak fit itu benar-benar jadi drop, Vin. Betul banget ya. Karena memang kita seenggaknya harus menjaga kondisi tubuh kita. Benar. Ya kan? Ya. Bro, dari mana ini? Mau kemana? Biasa. Masih dengan berkutat dengan teriknya matahari ya. Kalau siang ya. Iya betul ya. Kalau sore biasalah kita di dalam ruangan lagi. Di dalam ruangan lagi ya. Di cool box ya. Cool box ya. Oke, kita hari ini kayaknya sedikit ngebahas tentang konten kreator ya. Betul sekali. Karena memang untuk para konten kreator di daerah itu sebenarnya banyak bro. Benar. Ya, dan banyak bermunculan yang nggak tahu itu fenomena atau emang benar-benar mereka itu ada inisiatif untuk memberikan yang bermanfaat ya, Vin ya. Iya, insya Allah seperti itu paling penting bro ya. Iya kan? Benar. Itu pesan salah satu dari Bang Evin. Bang Evin, gue mention ya. Ya karena itu memang bener ngena banget loh. Iya. Sebenarnya ya. Jadi pesannya ketika kita bikin sesuatu itu kalau emang nggak bermanfaat juga mudorotnya banyak kan ya. Betul banget. Terus juga kalau misalkan masalah cuan dan segala macam itu benar emang bonus ya. Berarti memang ya, maksudnya pesan dari Bang Evin juga untuk semuanya mungkin ya, bukan cuma yang di daerah ya kan. Yang paling penting untuk membuat sebuah konten itu, nah ini yang pertama pokoknya harus karena Allah Ta'ala ya kan. Pasti. Nah itu pastinya. Dan membuat konten itu juga yang bermanfaat. Benar banget. Karena kita untuk bisa menebar manfaat kepada orang lain ya kan. Ya. Oke, dan kayak yang kita pernah bahas di sesi yang pertama dulu ya, Vin, tentang food vloggerku yang alhamdulillah nih ya dari waktu kesini yang pertama itu subscribernya masih sekitar 300-an. Nah ini dia nanti gue bakal kulik ini bagaimana cara mendapat subscriber dengan cepat ya. Karena memang perkembangannya kalau gue lihat grafiknya cepet bro. Iya makanya gue juga heran gitu. Nah, dan sekarang sudah nanti 1.500. Nanti kita bongkar ya. Kita bongkar untuk food vloggernya punya Falata Toung. Siap. Apa YouTube-nya namanya? Tatoung Vlog. Tatoung Vlog ya. Yang kali ini subscribernya sudah 1.500-an. Nah mungkin nanti caranya kita bakal bongkar ya. Ayo gue udah ngomongin tentang konten kreator nih. Kita ngomongin dulu yang di sekitaran kita. Maksudnya yang di lokal ya. Yang di daerah ya. Menurut lu sendiri maksudnya perkembangan konten kreator lokal tuh bagaimana sekarang nih? Kalau sekarang ini sih kalau aku sendiri untuk fokus di konten kreator ataupun kreator digital ya. Itu baru sekitar 3-4 bulan. Dan itu yang aku lihat, aku ikut dari beberapa komunitas, terus juga teman-teman yang mereka konten kreator pemula gitu kan ya. Itu kayak menjamur gitu, Vin. Jadi mulai dari nggak tahu itu karena emang era digitalisasi zaman sekarang yang menjanjikan atau mereka emang punya bakat dan punya niat itu tadi ngasih yang bermanfaat gitu loh. Iya mungkin itu salah satunya juga dengan seiring berjalannya waktu ya perkembangan zaman ya. Betul. Karena teknologi semua sudah dimudahkan bro. Benar. Iya kan, mulai dari kita membuat video, konten apapun semua sudah dimudahkan. Iya, contoh gampangnya ataupun contoh mudahnya gini aja. Kalau ketika dulu anak kecil ditanya cita-citanya pengen jadi apa, pasti mereka pengen jadi dokter, pilot, masinis segala macam ya. Tapi kalau sekarang pengen jadi YouTuber. Gitu salah satu contohnya. Seperti salah satu tim gue nih. Jadi apa bro? Konten kreator. Masya Allah ini.
Oke ya. Jadi di Pekalongan sendiri tuh sebenarnya ada banyak nggak sih, maksudnya selain lo yang ngejalanin food vlogger ini, terus ada apa lagi yang di Pekalongan? Kalau yang gue tahu sih kayak semacam, nggak tahu mereka intinya maksud dan tujuannya apa ya. Cuman beberapa ada yang sampai mereka tuh bener-bener kayak di endorse dari beberapa kayak merek, terus toko-toko gitu kan. Mereka juga kan awalnya dari konten kreator, dari kayak semacam bikin reel gitu kan di Instagram. Terus juga ada yang kayak misalkan semacam tutorial gitu. Nah itu kalau food sih ada beberapa di Pekalongan, cuman kayaknya sih emang nggak terlalu banyak sih. Cuman kalau misalkan kayak konten kreator yang beberapa lebih itu tuh kayak misalkan ya tadi kayak kearifan lokal gitu tuh banyak. Kearifan lokal yang pengen ngangkat kearifan lokal Pekalongan. Nah, biasanya kalau teman-teman yang udah mulai duluan, mungkin untuk para konten kreator yang ada di Pekalongan ini, biasanya dia dapat endorse dengan, maksudnya dia lebih ke spesifik gak sih atau semuanya? Kalau konten kreator ini tuh? Kalau yang aku lihat sih mereka enggak. Jadi general ya, kayaknya semuanya diangkut lah ibaratnya. Oh, gitu-gitu ya. Kayak misalkan yang penting jadi cuan kayak gitu. Nah, terus isinya tuh apa, Bro? Isinya tuh apa? Untuk isi apanya? Isi kontennya tuh apa? Isi kontennya. Jadi mereka itu kayak yang pertama awalnya tuh kayak semacam kata-kata mutiara gitu. Wih, kamu. Jadul banget, Bos ya. Kata-kata mutiara buat kamut, buat kata-kata mutiara, terus kayak semacam kata-kata inspiratif gitu loh. Dan mungkin karena si produk atau si perusahaan ini ngelihat banyak viewersnya, banyak followersnya, akhirnya mereka pakai gitu. Oh, lebih ke itu ya. Terus mungkin. Terus si konten kreator ini lebih ke spesifik, maksudnya lebih berkembang lagi atau masih tetap di rel yang sama? Kalau yang aku lihat sih lebih masih stuck dengan yang sama, nggak berkembang dengan memfokuskan di kontennya dia sih. Gitu kalau yang aku lihat gitu ya di Kota Pekalongan. Terus selain itu apa lagi, Bro? Maksudnya yang lu tahu nih di Pekalongan nih, maksudnya apa lagi selain itu? Yang gue tahu sih ada beberapa kayak semacam itu review kayak tempat-tempat gitu ya. Oh, itu punya siapa, itu channelnya siapa? Itu channel siapa gue lupa. Cuman ada sih. Terus ada juga yang tutorial jadi YouTuber, itu juga ada di Pekalongan. Ada juga. Oh, Masya Allah, karena ada juga komunitasnya tuh di grup, dan mereka tuh bener-bener saling sharing antara konten kreator pemula sama bener-bener yang mereka sudah jalan udah lama dan mungkin udah monet gitu ya. Dan mereka tuh saling share di situ gitu. Oh, dan di grup itu udah ada nggak, maksudnya yang udah dapat endorse gede gitu atau gimana? Ya belum sih, paling endorse lokal aja sih. Lokal ya, lokal aja. Kebanyakan apa? Clothing atau? Clothing, makanan gitu, yang standar-standar aja sih. Yang standar-standar aja ya. Tapi kebanyakan kayak semacam toko-toko gitu. Mungkin mereka buka toko baru atau di tokonya itu ada lagi promo apa gitu, baru mereka di endorse gitu. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang bakal pengen membuat sebuah konten, tapi mungkin ini lebih yang ke spesifik, Bro ya. Ya karena kalau gue lihat lu tuh yang konsisten buat kontennya. Iya. Itu berapa pekan sekali atau berapa hari sekali keluar? Kalau lu buat kontennya? Kalau gue kontennya sih misalkan pas ada waktu senggang gitu ya, gue produksi. Gue maksudnya bikin konten. Nah, masalah upload gue usahain minimal ya, paling sedikit itu 1 minggu 1 kali. Minimal ya. Minimal. Kalau misalkan kok masih ada sisa video, ini masih bisa cukup untuk 3 minggu, baru 1 minggu bisa 2 kali. Oke. Gitu. Berarti sekali, semisal sore lu tag kemana? Berarti bisa beberapa tempat? Bisa. Ya, maksimal 2 tempat lah. 2 tempat ya. Nah, ini, Bro. Gue kan juga ngeliat di channel YouTube lu nih ya. Dengan perkembangan yang menurut gue sih signifikan ya, karena mulai dari awalnya yang lu cuman berapa bulan aja, sekarang yang udah berapa subscriber? Udah 1.500. 1.500 tuh ada nggak tips, trik atau dengan cara bagaimana lu ngebuat tiba-tiba boom, fala tatong gitu? Jadi sebenarnya kalau ngomongin masalah konten kreator khususnya di YouTube ya, itu kan yang dilihat ataupun dinilai dari YouTube itu adalah konsistensi ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita bikin konten atau kita bikin akun YouTube, terus ketika kayak mati suri gitu ya, nggak ada, mati tak mau. Bener ya. Itu pasti juga mereka
senggan juga, malah juga ngelihat konten kita atau jangan kan ngelihat apalagi subscribe gitu loh. Dan yang pasti sih kita kan pemula nih Vin. Jadi nggak ibaratkan kita orang jualan, kita itu harus benar-benar sering promosiinnya ya. Betul. Kita promosiin sampai dibilang gue ngemis subscriber, ya iyalah karena gue emang niatnya kan juga cari subscriber juga kan ya. Ya dengan cara ya itu tadi kita share video kita tahu kita infoin ke teman-teman terdekat kita yang pastinya ya di semua sosial media kita infoin kalau kita tuh ada channel yang intinya ini gitu. Ini berarti lebih ke review ya. Review makanan. Betul. Dan sejauh ini subscriber lo udah sekian, lo udah mendapat tawaran dari endorse itu nggak? Udah belum? Udah. Jadi untuk endorse itu kemarin itu ada produk snack ya, produk snack yang baru video terakhir gue upload itu dari PT Sunfood. Itu snack udah, kemudian alhamdulillah dari Walls sendiri juga ada income juga dari Walls ya. Double nih ya. Iya. Yang satu pekerjaan, satu cuan. Itu terus juga kemarin dari yang produk baru dari salah satu produk snack yang sekarang bikin mie instan. Itu juga masuk alhamdulillah. Oke, tekan kontrak berapa ini ya? Dan kemarin itu karena mungkin belum rezeki Vin ya. Jadi sedikit cerita nih. Kemarin tuh ada DM masuk, dan DM masuk itu dari ternyata aku buka tuh tanggal 7 September. Tapi aku baru buka tanggal 20-an kemarin. Ini tanggal 23. 24. Ya. Dan ternyata itu dari salah satu kayak semacam manajemen bisa dibilang TV swasta atau bukan ya, dari Telkom lah ya. Tapi itu juga mereka juga ada TV-nya juga, stasiun TV-nya. Itu bikin project di mana review makanan khas Pekalongan. Kemarin itu projectnya Limun Oriental. Oh ya, Limun Oriental. Sama gulai kepala kambing. Gulai kepala kambing punya siapa ini? Belum tahu, cuman mereka DM-nya gitu, Kak, kita dari Telkom, kita dari Yus TV atau apa gitu ya. Kita pengen ngajak Kakak sebagai talent untuk review ataupun ceritain histori tentang limun sama gulai kepala kambing itu. Oke. Pas gue balesin, ternyata udah lewat. Udah belum rezeki ya. Makanya. Rezeki ya. Gitu. Tapi mungkin setelah itu banyak dong berdatangan, maksudnya yang pengen endorse atau yang ada sih beberapa, cuman belum waktunya aja belum. Cuman kemarin ada salah satu yang tadi itu produk smart home ya, yang alhamdulillah mulai nanti Oktober kayaknya reguler. Reguler ya. Oke. Nah bro, kalau di Pekalongan mungkin nggak sih buat teman-teman para konten kreator Pekalongan tuh bisa di kopdar atau kumpul bareng gitu? Sebenarnya bisa, karena kalau aku lihat di YouTuber yang sudah pro ya, kayak dilihat aja di channelnya Den Jesse, kemudian Adlina Hairunisa. Pekalongan semua itu? Bukan. Kalau itu yang nasional sih. Itu mereka tuh ada kayak semacam komunitas, dan mereka tuh kayak sebulan sekali mereka ngadain kopdar ya. Selain mereka ada kelas di online, mereka juga ada kelas di kopdar. Oh gitu. Karena memang channel ataupun konten mereka itu memang fokus membahas tutorial menjadi YouTuber pemula gitu. Oh berarti lu juga lebih ke spesifik ya, tutorial YouTube ya? Iya. Bukan yang kayak lu misal food vlogger gitu atau makanan. Tapi yang lu tahu Pekalongan apa aja bro? Maksudnya banyak nggak yang ngebahas makanan? Kalau Pekalongan itu ada sih. Kemarin tuh gue sempat scroll itu ada sekitar 3 atau 4, cuman channelnya gue lupa. Ada itu bahas tentang kuliner juga. Cuman belum sempat kontak untuk kolaborasi. Nah, sekarang kan musimnya kolaborasi, bro ya. Coba, bro ya. Ada salah satu konten kreator channel itu kalau nggak salah namanya Les ya. Itu udah lama banget. Bahasa Pekalongan banget ya. Iya, Les. Itu udah lama banget itu konten. Jadi kalau nggak salah tuh kalau dilihat salah satu videonya tuh ada yang 2 tahun yang lalu ya. Mereka upload ya. Dan itu subscribernya tuh kalau nggak salah dulu pertama kali gue lihat channel itu subscribernya kan masih disembunyikan ya, karena kan sekarang nggak bisa ya, nampak semua kan. Itu masih sekitar 500 atau 600-an. 500-600-an. Kalau nggak salah ya segitulah pertama aku lihat. Tapi kemarin ternyata udah lama banget. Dan sekarang udah berapa? Ya tapi belum ada 1000 sih. Belum ada 1000. Ada 1000. Tapi lo tau nggak sih bro, maksudnya permainan YouTube dalam arti di sini lebih ke algoritmanya ya. Iya. Lo tau nggak?
Tahu. Gimana? Jadi nah ini nih mungkin nih Fala bakal bocorin nih bagaimana algoritmanya YouTube. Oke, jadi sedikit info ataupun ilmu yang gue ngerti ya. Karena fokus gue kan nggak ke YouTube jadi YouTuber pemula kan. Cuman yang gue pelajarin, jadi algoritma YouTube itu yang pertama kalau misalkan ibaratkan nilainya bagus, itu ketika video lo tuh diklik di beranda. Oh, di beranda ya. Jadi ketika muncul misalkan punya gue ya, di beranda ada nih, diklik. Nah, itu nanti yang bakal jadi retensi ataupun CTR ya. Yang namanya itu CTR kalau nggak salah itu. Jadi direkomendasikan sama YouTube gitu. Itu yang jadi nilai plusnya YouTube. Dan nanti tuh di detailnya tuh di YouTube Studio itu banyak, ada penelusuran YouTube, dari WhatsApp, dari segala macam. Nah, yang dinilai itu yang CTR-nya bagus dari kliknya yang dari beranda itu. Oke. Nggak ada triknya, Vin. Apa tuh, gimana nih? Nah, jadi untuk triknya itu gampang banget. Dari beberapa YouTuber yang pro yang sudah jadi, itu yang gue dapat ilmunya jadi gini. Ketika kita punya video, bikinlah playlist ataupun misalkan punya akun lain ya. Punya akun lain, bikin playlist itu 3 playlistnya video kita, 1 dibikin videonya punya channel besar. Nih kalau gue sendiri gue punya akun satu lagi itu 3 video gue. Terus yang satunya videonya Tanboy Kun. Pokoknya tapi yang sefrekuensi ya. Oh iya. Nah, terus nanti 2 video gue lagi, terus 1 videonya Next Carlos. Oh, Next Carlos. Itu kan food vlogger juga kan. Nah, nanti video gue lagi 2 atau 3. Nah, yang terakhir gue tutup sama videonya Magdalena. Itu juga food vlogger juga. Oke, itu berarti lebih ke bahasa kasarnya mungkin lebih ke pansos mungkin ya? Ya, betul. Karena otomatis kalau misalkan dibikin seperti itu, penonton mereka juga nanti akan direkomendasikan video kita, Vi. Iya, betul. Waktu itu siapa yang bilang ya? Siapa yang bilang waktu itu konten kreator Bang Rahmat Al-Fatih. Dia juga pansosnya ke Derry. Ya kan? Jadi lebih ke mention lah atau lebih ke apalah pokoknya pansosnya ke Derry. Dan kalau gue pribadi sih lebih enaknya kalau gue bikin konten ya, Vin, itu ibaratnya kayak buntut gitu. Jadi misalkan yang di lokal di Pekalongan nih yang pernah di-review sama food vlogger besar tuh apa? Iya, betul. Nah, itu kan jadi salah satu. Contohnya udah kayak apa? Kayak contohnya kemarin gue bikin itu es sekoteng ya. Es sekoteng Pak Woh. Oh, sebenarnya Pak Woh atau Pak Wan? Pak Woh deh. Pak Woh. Tapi kalau dulu katanya Pak Wan ya? Pak Wan kan? Yang gue tahu dulu tuh Pak Wan, ini Pak Woh atau Pak Wan yang benar. Nah, Pak Woh jadi itu ada dulu kan beberapa hari yang lalu ada YouTuber ataupun vlogger dari Amerika atau apa ya? Oh, dari Amerika. Pokoknya dari luar lah ya. Itu review di sini ada sekoteng, es santan, terus juga miso. Nah, yang gue ambil yang baru pertama ini yang Pak Woh ini. Dan alhamdulillah ya, video itu juga lumayan sih dari segi viewers. Untuk ini baru 300-an. 300 baru, belum ada 1 bulan sih. Nah, itulah trik yang gue dapat dari situ. Intinya lebih ke pansos juga ya. Pansos bahasanya ya. Dan karena kan ketika kita upload video tuh ada triknya, Vin. Gimana? Jadi ketika misalkan sebelum di publik itu ada pengaturannya tuh kita pribadi dulu, nanti kita tag. Nah, tag itu nanti juga ada salah satu aplikasi. Gue bocorin sekalian enggak apa-apa ya? Oh, enggak apa-apa, bocorin aja. Aplikasinya namanya Tag You. Nah, tag itu di situ nanti kita bisa dicari untuk kayak semacam pencarian gitu yang populer, yang banyak dicari orang. Nanti akan muncul, itu dikopas semua, di-copy semua, nanti kita paste di tagnya YouTube-nya kita. Jadi kita misalkan Pak sekoteng gitu ya, misalkan sekoteng nanti muncul sekoteng apa aja, dan nanti video kita juga salah satu bakal muncul di situ. Oh, sekoteng berarti sekoteng ini muncul gitu. banyak. Benar. Oke. Itu salah satu triknya. Nah, triksnya. Nah, mungkin teman-teman nih yang sedang nonton di Dida Podcast, nah barusan ya ada beberapa tips dan trik buat kalian untuk memulai apa sih namanya? Konten ya, membuat konten ya. Dan tadi udah dibocorin juga bagaimana cara untuk sebelum kita post, sebelum kita upload ya. Ada tag you. Tag you ya di bukan thank you ya. Thank you. Dan ini juga ada kemarin itu gue lihat YouTuber apa namanya kayak tutorial juga, itu mereka nge-share tentang kayak semacam aturan YouTube yang baru di tahun 2023.
sudah muncul. Sudah. Jadi mereka tuh dapat undangan. Mereka dapat undangan dari YouTube di Los Angeles. Dan mereka tuh nge-share via YouTube, via konten mereka yang baru, video mereka yang baru. Nah, salah satu aturan yang barunya itu adalah kalau untuk monetisasi itu kan sekarang 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber ya. Nah, ini untuk yang nanti tahun 2023 bocoran sedikit itu bisa tanpa 4.000 jam tayang, Vin. Tanpa 4.000 jam tayang. Tapi tapinya biasanya nggak enak nih. Tapi bisa pakai video short. Video short yang 1 menit itu, cuman viewersnya harus 10 juta. Oh ya, salam 10 juta. Pakai short ya, 10 juta ya. Iya. Boro-boro 10 juta, paling mentok berapa 3.000. Tapi bisa loh. Iya sih. Beda loh kalau video short sama video panjang beda loh. Iya betul. Karena video memang cepat lebih ke short sih. Short lebih gampang dan nanti AdSense-nya pun penghasilannya tuh bisa terbagi 2. Ada 2 nantinya. Oh, jadi yang dari short sendiri, dari yang video panjang juga dapat sendiri. Wow, luar biasa ya. Masya Allah ya. Berarti ada 2 ya. Yang satu ya dari YouTube biasa, yang satu dari short itu. Video-video pendek. Wow, berarti kita udah mulai aja ya buat apa sih konten-konten video pendek ya. Nah, gue pun udah mulai bikin video pendek, Vin. Yang tadinya nggak minat untuk video short karena dulu kan takutnya ngeganggu jam tayang ya. Dan sekarang dengan adanya aturan baru itu, bocoran aturan baru, sekarang gue lebih bukan lebih sih, sama juga bikin video short. Jadi shortnya. Ketika nge-vlog nanti untuk tempat-tempatnya gue pakai video short. Oke. Gitu. Jadi sekali konten bisa dapat 2 video. Iya betul ya. Gitu. Oke. Nah, di YouTube ya, per-YouTubean duniawi memang kayaknya algoritmanya selalu berubah-ubah ya. Benar, aturannya tuh kalau ada yang bilang itu YouTube tuh dagelan. Dagelan ya. Iya. Karena memang dari tahun ke tahun itu selalu berubah. Iya. Karena mungkin semakin banyaknya sebanyak-banyaknya konten kreator yang muncul, entah itu dari konten yang benar-benar satu tema, satu frekuensi, ada yang satu channel itu frekuensi apapun channelnya kontennya tuh ngawur, ada juga nggak tahu mereka bikin konten itu buat apa tuh nggak tahu gitu. Gaji ya, gak jelas. Nah, ngertinya gitu taunya, padahal kan jelimet juga. Yang mau diambil manfaatnya apa coba bro? Nah itu kan. Ya paling enggak kan kita kan sebagai muslim lah ya, paling enggak kita membuat sebuah yang bermanfaat untuk orang lain juga. Benar. Nah apa sih namanya? Kenapa lu milih lebih ke food vlogger? Oke, kenapa gue milih food vlogger? Karena kan yang pertama dari basic gue kan suka makan juga ya. Iya, suka ngemil ya. Suka ngemil ya ibaratnya. Kedua, kalau dibikin konten tuh kayaknya untuk food vlogger itu lebih gampang, Vin. Jadi misalkan nih, kita bandingin aja sama handcraft. Ya, kita bandingin sama handcraft ya. Jadi kalau misalkan food vlogger kan kita makan dimanapun tanpa sengaja, misalkan kita bawa peralatan buat syuting, tinggal kita makan sambil syuting kan bisa. Kalau misalkan handcraft kan kita harus mikir nih, besok mau bikin apa nih. Besok harus bikin apa nih yang belum pernah nih gitu. Yang pertama. Terus yang kedua selain itu ya kembali ke niatnya aku tadi di awal ya, dulu ya, untuk bantu para UMKM kuliner gitu. Membantu promosiin mereka. Tapi selain UMKM bisa kan? Bisa banget. Oke, bisa banget. Ya karena kayak tadi contohnya ya, beberapa produk kayak Nabati, Ricis, terus Sunfood itu. Terus berarti kan itu produk nasional ya, udah produk nasional ya. Betul. Udah produk nasional ya, dan lo juga berkecimpung di dunia itu ya. Yang di Walls ya kan. Nah, sebut produk aja nggak apa-apa ya, karena ini salah satu orangnya. Tapi Walls pernah di-review juga? Iya, jadi Walls tuh bos gue tuh pernah bilang ini, nanti kalau misalkan ada produk baru langsung aja review. Langsung review ya, langsung tambahan. Itu langsung tambahan ya, ada cuan tersendiri nih buat Fala nih. Uang bensin, uang lelah. Tapi sekarang MC masih bro? Alhamdulillah kalau masih ada waktu pas kosong tetap gue ambil sih. Tetap ya. Ya, saya jawab ya. Ya memang ya, berawal tuh semua tuh memang berawal, apalagi kita dulu orang radio ya. Ya benar. Maksudnya berawal dari radio lah ya, awal-awal ya. Terus tetap aja kita kan mesti yang berkembang ya. Iya. Mungkin dulu dari pengisi iklan, VO. Terus apa lagi?
MC dan sekarang lu melambah ke food vlogger. Dan alhamdulillah untuk nanti Oktober gue dikontrak sama salah satu produk smart home ya. Oke, insyaallah. Nantinya juga live di salah satu aplikasi juga. Oh, live juga. Live juga. Nah, ini udah kontrak lagi nih, masya Allah luar biasa ya teman gue yang satu ini. Doa dari semuanya. Oke, masya Allah. Karena memang kalau kita memang dari dari dulu tuh berarti lebih ke apa? Broadcast ya. Broadcast ya. Oke, memang ya banyak jalan lah insyaallah ya. Banyak jalan, tinggal kita mau mengambil yang bagaimana. Ya pasti intinya tadi harus bermanfaat. Ya bermanfaat. Ya Bang Evin ya. Gue mention lagi. Sumpah gue suka banget loh sama pesannya beliau. Iya. Yakin langsung ngena banget. Oh ya, bener juga ya. Ternyata ketika kita bikin sesuatu ya, nggak usah harus konten ya. Kita bikin sesuatu kalau nggak bermanfaat itu buat apa ya? Iya betul. Nah kalau masalah nanti income-nya ke kita kan itu bonus. Betul. Sumpah itu kena banget. Gue masih yang berguru sama beliau. Oke, mulai dari yang kemarin di Tegal, terus yang lewat online-nya juga ikut. Gitu ya. Masih belajar lagi, bro. Nanti lo tetap share ya biar gue bisa ikut juga maksudnya. Masih belajar, tinggal nanti ngonten, insya Allah. Ya, pastilah. Mungkin karena. Tapi Vino juga lagi banyak konten juga nih. Apa nih? Kalau dilihat dari postingannya beberapa waktu sempat collab sama Bang Alex juga ya. Iya, itu di luar itu ya. Di podcast juga ya. Podcast juga. Tapi itu untuk tempatnya available ya, maksudnya dimanapun ya. Iya, karena konsepnya memang lebih everywhere. Everywhere ya. Ya, jadi ya kita ngobrolin yang ringan-ringan aja. Ngobrolin sesuatu yang ringan-ringan. Oke. Sebenarnya gue pengen ngobrol ke situ juga loh. Nanti kapan waktunya? Biasanya kita tiap hari Senin. Oke. Tiap hari Senin kita Senin malam biasanya kita siaran podcast maksudnya. Oke, nanti gampang kabar-kabar lah. Oke, siap. Kalau di sini, kalau di podcast yang ini gue lebih ke yang apa sih, untuk saat ini masih ke parenting. Iya, bareng guru kita juga, guru kami juga, ada Ustaz Abdullah Bastobroni. Kita masih fokus ke parenting. Ya, benar. Dan selain itu juga mengajak juga buat teman-teman para UMKM juga untuk bisa ya? Iya. Oke, jadi nanti misalkan gue lagi nge-vlog nih. Nah, terus mereka butuh media ataupun tempat lah ya untuk promosiin atau mereka berbagi gitu. Bisa datang ke sini bisa. Bisa insyaallah bisa. Nanti gue ajakin. Waktu itu ada teman juga dari Tegal, pengusaha madu datang ke sini. Ntar insyaallah kita masih akan dijadwalkan juga di Bukhari Express. Oke. Bukhari Express yang di situ di Kartini. Oh, ya. Iya. Kita juga masih jadwalkan untuk kita nanti podcast di sana. Oke. Jadi nggak UMKM juga, jadi UMKM, pelaku UMKM. Terus ada juga nanti cerita untuk teman-teman yang baru hijrah. Kita welcome aja, bro. Iya. Okay. Jadi kita ngobrol, berbagi berbagi kebaikan. Bener banget. Ya kan, bro. Kalau lu sendiri ada nggak podcast nih? Podcast. Kalau sebenarnya sih dulu itu ketika salah satu inspirasi ya, Deddy Corbuzier ya. Itu emang podcastnya meledak banget ya. Dulu sempet pengen bikin, cuman satu dari sarana alat dan segala macam belum mendukung kan ya. Kalau pakai alat yang seadanya kayaknya kurang kalau untuk podcast ya. Jadi kayaknya sih belum ya. Nah, cuman di radio yang sekarang itu kan juga sekarang udah studio podcastnya. Oh, ada dan beberapa udah jalan sih. Cuman kayaknya belum di up aja. Audio only atau audio video? Audio video ya. Dan nanti juga di upload di YouTube juga. Gue juga punya tips, bro, buat teman-teman yang mau mulai podcast. Boleh. Versi simple, versi sederhana, versi gue ya. Ada, bro. Nah, jadi buat kalian tetap aja yang pertama diniatkan karena Allah Ta'ala untuk menebar kebaikan ya kan. Terus yang kedua versi simple punya gue itu. Nah, lu bisa pakai HP, bro. Bisa pakai HP, terus pakai mic, terserah mau yang pakai kabel atau yang mau pakai wireless. Ya, terserah. Terus lu download aplikasi Anchor. Ya, Anchor ya. Aplikasi Anchor. Nah, di situ lu yang penting udah punya konsep, udah punya isi kontennya. Lu tinggal record aja nanti.
Berarti audio only ya? Audio only. Audio only ya. Audio only. Nah di situ tuh nanti bisa diedit juga. Oh bisa diedit. Bisa diedit langsung pakai audionya. aplikasi Anchor itu. Anchor masih langsung bisa diedit. Karena gue juga pakai Anchor dan podcast gue yang awal banget, yang cuma podcast juga gue pakai handphone sama itu doang bro. Iya. Nah yang ketiga pasti buat konten lu tuh yang bermanfaat. Nah, ya kan? Ya. Nah itu versi simple versi gue sih sebenarnya. Tapi bisa dicoba juga sih ya. Iya. Karena gue yang dulu yang cuma podcast, namanya cuma podcast. Iya. Oh. Cuman pakai handphone aja. Oke. Handphone sama mic biasa. Sangat simpel dan sederhana tapi bisa. Ya yang penting itu tadi niatnya ya. Iya. Cuman gue publish lebih ke Anchor aja sama Spotify. Oh gitu. Dan nggak ada backsound. Oh iya. Nggak ada backsoundnya sama sekali. Iya. Pure suara seperti ini. Ya, alhamdulillah lah. Cuma masih sampai berapa episode ya? 10, 11 kali. Tapi masih lanjut nih? Belum. Terlalu banyak apa sih namanya ya? Project podcast ya. Nggak apa-apa. Namanya juga usaha kan. Namanya juga usaha ya. Usaha untuk memberikan manfaat. Betul. Gitu. Terakhir gue buat apa sih ya? Konten isinya tentang beli produk second tapi ori atau baru tapi KW. Oh ya. Ya itu seperti itu terakhir gue buat konten seperti itu. Oke. Bro, ini nanti jadwal kemana lagi nih untuk selanjutnya selanjutnya. Oke, jadi untuk plan gue yang selanjutnya ini adalah gue lagi selama ini belum bahas yang ke kota ataupun kabupaten, kota Pekalongan dan Kabupaten Batang banget ya. Jadi kemarin itu udah lobby atau udah nemuin salah satu penjual kuliner yang itu khas banget ya di Kabupaten Batang satu dan Pekalongan satu. Untuk rencananya Kabupaten Batang itu gue mau review dan ambil proses pembuatan serabi kali beluk. Wow, besar ya. Ya. Dan itu tuh khas banget kan ya. Khas banget betul. Dan namanya juga dan juga untuk makanannya ataupun bentuk dari makanannya juga khas juga. Ya, serabi kali beluk kalau nggak salah tuh diambil dari nama tempat ya. Tempat ya kan? Desanya. Desa Kali Beluk itu Kali ya. Beluk. Mungkin desanya bentuk serabi mungkin bro ya. Bisa jadi. Iya kan. Tapi bundar gitu ya. Dan gue makan separuh pun gak habis loh Vin. Iya betul memang. Gue juga banget. Separuh pasti itu paling enggak. Separuh satu berdua lah paling enggak ya. Apalagi yang coklat itu kan manis banget ya. Iya. Dan gue juga kurang suka yang manis-manis banget. Karena gue udah manis bro. Dari situ gue juga udah kenal sama salah satu penjualnya. Yang identik penjualnya di situ kan di pinggiran pasar gitu kan. Iya betul. Nah, kemarin sempat beli dan ngobrol-ngobrol, alhamdulillah mau diajak untuk kita syuting gitu, kita record lah gitu. Dan nanti insyaallah minggu depan lah. Berarti tinggal schedule ya? Tinggal schedule aja. Sama salah satunya untuk Kota Pekalongan itu Pindang Tetel. Yang di mana nih bro, kan banyak sekali nih Pindang Tetel nih. Ini yang gue mau liput itu di yang tempat yang baru di daerah apa ya namanya ya? Podo. Yang tembusannya warung Watu Salam ke Pasar Beligo itu apa ya namanya? Ngebrak. Ya, tapi sebelumnya apa ya namanya? Mendo. Bukan. Apa ya? Podo. Bukan Podo. Lupa gue. Mana sih, daerah mana? Kalau yang dari si Pasar Ngebrak itu Pasar Beligo, masuk gang itu loh, nanti tembusnya Watu Salam itu loh. Oh iya. Apa namanya? Gue lupa. Iya dari situ ya, tahu. Dari situ lah pokoknya. Itu ada tempat satu namanya Pindang Tetel Mas Wawan atau apa gitu kan. Dan itu memang konsepnya dibikin atau makannya itu di pinggir sawah. Wow. Kayaknya keren ya. Boleh disamperin ya. Konsepnya pinggir sawah. Iya di pinggir sawah dan bukanya dari jam 10 kalau nggak salah sampai sore lah ya. Kenapa lu pilih tempat yang di situ? Ya karena secara kan Pekalongan kan bukan Pekalongan aja sih, maksudnya Kabupaten Pekalongan kan terkenal tuh dengan pindang tetelnya yang kayak semacam rawon, ya kan, kayak rawon. Ya? Kayak bisa dibilang juga kayak garang asem. Kayak garang asem benar. Ya kan? Kenapa lu pilih yang tempat di sana? Nah, yang pertama karena tempatnya ya, konsepnya itu jadi di pinggir sawah. Jadi kayaknya makan di pinggir sawah itu untuk view-nya juga bagus ya. Oke lah ya. Nah, karena yang dicari anak sekarang kan tempatnya Instagramable ya. Iya, anak sekarang ya Gen Z Instagramable ya. Iya benar-benar Instagramable. Jadi ya yang di situ lah. Kalau yang lainnya mungkin kan di warung atau di tempatnya biasa. Iya, tempat gitu biasa. Ya. Yang gue tahu sih
kayak yang di Podo juga warung biasa. Yang di Podo. Ada yang rekomendasiin juga di Podo itu. Cuman kayak pas gue cek, gue survei ternyata tempatnya kok kayak biasa. Kurang. Dan kalau menurut gue juga nggak layak, kurang cocok juga untuk ketika kita ambil video gambar. Oh ya, kalau ngomongin ambil video ya. Jadi kemarin kan gue ikut challenge salah satu kafe ya. Di mana nih? Di Batang. Jadi tuh ada cafe resto baru. Terus ada challenge-nya buat reel gitu kan. Nah pas gue upload itu ada temen gue itu dia mau buka kafe dan ngeliat video gue kan. Akhirnya dia minta gue produksiin kafe barunya. Oh masya Allah. Situ. Gue ngomong kenapa nggak coba cari video editor yang lebih pro? Karena gue ini aku ini kan masih pemula dan pakai handphone loh. Nggak apa-apa mas, keren kok videonya gitu. Yaudah nanti diatur jadwalnya dia mas, saya bilang gitu sih. Nah ini dia, tekan kontrak lagi ya. Enggak sih, bukan sekali video berapa ini masya Allah. Gue juga bingung aplikasinya berapa. Dan lu masih pakai aplikasi KineMaster? Masih KineMaster ya. Oke, KineMaster memang sangat membantu ya. Bos tidur ternyata. Dan gue lagi sebenarnya pengen ngembangin juga detail-detailnya, tapi sambil jalan lah, sambil belajar ya. Oke bro, nanti mungkin buat teman-teman UMKM lu yang mungkin nanti pengen UMKM-nya juga dikenal ataupun pengen berbagi bagaimana caranya memulai untuk usaha ataupun UMKM lainnya, bisa ya? Bisa diundang di sini kapan aja waktunya, insyaallah dari Senin sampai Jumat. Waktunya dari jam 8 sampai jam 2. Siap, nanti gue infoin, publishin ke mereka ya. Jadi untuk para pelaku UMKM apapun ya, boleh ya. Kalau mau pengen berbagi ataupun pengen sharing-sharing di Nida Podcast. Di Nida Podcast tempatnya nih. Jadi bermanfaat banget. Bermanfaat insyaallah ya. Selain kita bahas parenting bersama guru kami, bahas juga para konten kreator syar'i insyaallah. Dan juga kita bakal bahas ada juga UMKM insyaallah ya. Oke bro, kita nanti bisa dilanjut lagi untuk di next podcast. Betul, kalau misalnya ada info baru lagi atau perkembangan apa lagi ya. Nanti kita kabar-kabar aja. Tentunya untuk seputaran konten kreator Pekalongan ya. Mungkin juga nanti kita bakal bahas konten kreator yang udah pro gitu. Pro ya. Ya. Oke bro, thank you. Terima kasih udah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Udah berbagi sedikit ilmu yang bermanfaat terkait tentang dari tadi YouTube ya. Oke, dan ini sekali lagi buat teman-teman, buat kalian yang sedang menonton acara ini, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan juga jangan lupa punya Falah Tatoung Vlog ya. Tatoung Vlog juga jangan lupa di-subscribe karena di situ banyak banget rekomendasi makanan-makanan yang lo kudu cicipi. Cobain ya. Iya, kudu cobain. Oke bro, thank you bro ya. Sama-sama. Oke, thank you. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.